Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mekafen, apa kabar hari ini? Hari ini kita dalam keadaan bahagia dan tentu sehat dan walafiat. Sebelumnya kita memasuki acara Meka Podcast episode kedua tahun 2025 ini ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fireza Alif Alfiansyah sebagai host 1 dan teman saya nama saya Muhammad Imansyah sebagai host kedua. Dan beberapa menit ke depan kita akan ditemani dengan narasumber, yaitu Bu Nuzula selaku dosen Prodi TRM Elektronika di bidang elektronika. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Ya, alhamdulillah baik. Sehat. Baik, tema untuk Meka Podcast kali ini yaitu teknologi terkini. Kita akan membahas sekitar teknologi di mekatronika saat ini seperti IoT, otomasi dan lain-lain seperti itu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, pertanyaan seputar umum dan pengenalan Bu. Yang pertama, bisa dijelaskan secara singkat apa itu mekatronika Bu? Oke, selamat pagi Mekafam. Beberapa mungkin sudah familiar ya kata mekatronika, ada juga yang masih belum pernah mendengar. Nah, kalau kita telaah secara harfiah ya, mekatronika ini sebenarnya dia adalah sebuah multidisiplin ilmu. Jadi tidak hanya satu ilmu saja. Nah, yang kita terapkan ada 3 bahkan 4 yang tersusun dari mekanika, kemudian elektronika dan juga informatika. Kalau untuk informatikanya sendiri lebih ke arah ke komputer dan kendali atau kontrol. Itu sedikit tentang mekatronika. Seperti ada gambar tekniknya gitu-gitu ya Bu? Iya, jadi untuk gambar teknik dia kan masuk ke bidang mekanika, mesin, elemen mesin dan sebagainya, CAD/CAM dan sebagainya itu masuk ke mekanika. Namun tidak karena dia adalah irisan dari sebuah bukan gabungan tapi irisan dari beberapa ilmu itu. Jadi tidak semua yang di mekanika itu diterapkan juga di mekatronika. Ada beberapa hal yang memang ketika kita butuhkan di ilmu mekanika ini kita gunakan di mekatronika, karena akan kita integrasikan juga sama elektronika. Selain diintegrasikan sama elektronika, kalau cuma sama elektronika aja kan mekanika elektro atau elektro mekanika. Nah, karena dia juga harus menggunakan informatika, jadinya kan setelah digabungkan menggunakan elektronika, di wire dan sebagainya, dirancang, didesain, kemudian juga harus diprogram. Jadi yang awalnya mekanik itu kan biasanya manual kemudian kita otomatisasi menggunakan rangkaian elektronika dan juga kita program supaya otomatisnya itu lebih ke arah dia mampu bergerak atau mampu mengambil keputusan berdasarkan program yang telah kita sisipkan itu tadi. Jadi itu kayak gabungan 3 elemen gitu ya? Sebenarnya terdiri dari 3 itu. Itu kalau nggak salah ditemukan oleh perusahaan Jepang pada tahun 1969-an. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja cabang utama dalam mekatronika yang saat ini yang berkembang pesat? Cabang ya, sebenarnya banyak sih kalau dari cabang mekatronika. Tidak hanya robot, kemudian tidak hanya IoT, kemudian juga ada UAV, kemudian juga ada smart system, kemudian juga ada network, kemudian dari segi mesin juga terus dikembangkan, kemudian dari segi elektronikanya juga mengalami pengembangan yang pesat, apalagi yang masuk ke ranah microcontroller, kemudian sistem embedded dan sebagainya itu didukung dengan adanya intelijen juga yang kita gunakan di sistem komputer dan sebagainya.
Salah satunya kayak smart door lock gitu. Itu masuk ke smart home atau smart system. Terus bagaimana tren perkembangan teknologi mekatronika dalam 5 tahun terakhir ini, Bu? Secara signifikan perkembangannya cukup pesat. Jadi sudah mulai banyak sudah mulai banyak dikembangkan. Jadi tidak hanya sistem elektronya aja atau sistem mekaniknya aja, tapi kita gunakan secara keseluruhan yang ada di sistem mekatronika ini untuk beberapa hal atau untuk beberapa kebutuhan yang mana banyak digunakan untuk industri, misalnya kayak PLC, otomasi dan sebagainya. Kemudian juga digunakan oleh pemerintahan untuk smart city, smart home, e-health dan sebagainya. Kemudian juga untuk masyarakat seperti smart farming, kemudian juga ada smart fishing, smart agriculture dan sebagainya. Berarti perkembangannya cukup cukup pesat gitu. Sebenarnya ada sekitar 50 atau 60 billion perangkat IoT itu yang diperkirakan dia akan secara signifikan tahun per tahunnya. Kalau data dari Kominfo itu, kalau nggak salah di tahun 2022 itu sudah pangsa pasar IoT sendiri, pasar karena IoT ini kan sebagai salah satu pilar penyusun Megatron. Jadi kebutuhan di mekatronika terkait dengan IoT gitu tuh sudah mencapai 444 triliun dengan 400 juta komponen sensor yang sudah terpasang. Itu aja komponen itu kan terdiri dari sistem mekatronik, termasuk juga platform, termasuk juga konten, termasuk juga device IoT, device sistem mekanika, kemudian termasuk juga network, dan juga termasuk juga aplikasi. Cukup banyak ini. Iya, banyak. Karena kan kita nggak cuma di Indonesia saja, tapi sebenarnya kalau kita sudah menilik di luar negeri, di tempat-tempat yang lain itu sudah banyak terintegrasi. Selanjutnya yaitu pertanyaan seputar IoT, Bu, atau Internet of Things. Yang pertama itu apa peran IoT dalam sistem mekatronika saat ini? IoT IoT memegang peranan yang penting karena tanpa IoT perangkat-perangkat kita itu kendalinya ya kendali manual, kendali terjadwal, kendali otomatis yang kita memberikan aksi secara mungkin melalui tombol, melalui button atau sebagainya seperti itu. Tapi kalau kita sudah menggunakan IoT, kita bisa menggunakan button secara virtual. Misalnya button itu kita program di handphone dan sebagainya. Kita mau mengendalikan meremote AC atau meremote televisi dari jarak jauh, meremote kemudian juga selain perangkat elektronik juga beberapa sensor-sensor seperti itu kita butuh datanya. Nah, ini masuk ke handphone, masuk ke laptop atau masuk ke aplikasi web, aplikasi mobile kita itu sudah bisa. Dulu pas SMK tuh pernah, Bu, buat di Arduino itu kayak remote lampu Bluetooth gitu dari HP gitu. Itu termasuk Internet of Things juga ya, Bu? Ya, bisa dikatakan karena itu dia jaraknya juga termasuk skala yang kecil. Kalau kita masuk di skala kecil berarti cukup menggunakan Bluetooth, infrared dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk ke skala yang menengah, kita gunakan Wi-Fi, kemudian Ethernet, kemudian 4G, 3G. Terus kalau sudah mulai luas, satu wilayah kayak gitu ya, itu nanti harus menggunakan WiMAX, LoRa dan sebagainya. Nanti bisa dikembangkan lebih besar lagi. Ya, kita bayangkan gini, misal ya di sebuah pertambangan, tambang itu kan luas sekali. Kemudian di tambang itu pasti ada truk-truk tambang ya. Dia mengangkut bahan-bahan tambang atau material-material tambang. Nah, masalahnya di tempat itu pasti kondisi sekitar, apalagi ada benda bergerak yang di atasnya, di atas pasir dengan angin atau dengan debu yang segitu banyaknya, itu menyebabkan tempat itu tidak bisa kita secara penginderaan mata itu banyak kabut atau banyak banyak debu-debu yang berterbangan. Nah, ini menyebabkan kecelakaan kerja di tempat pertambangan itu
meningkat. Nah, gimana supaya kita tuh tahu jarak antar truk, kemudian truk ini posisinya di mana dan sebagainya. Ada beberapa yang beroperasi. Sistem telemetri seperti itu tuh dibutuhkan. Nah, kita integrasinya ke IoT. Terus bisa berikan contoh nyata Bu penggunaan IoT di bidang industri atau rumah tangga? Kalau di bidang industri sebenarnya banyak. Sebenarnya kalau IoT di bidang industri sudah banyak sekali. Kalau di rumah tangga IoT ya misal kayak smart home gitu ya. Kalau di bidang industri smart farming itu juga masuk sih kalau dia industrinya besar, kayak pertanian yang berapa lahan kayak gitu. Kemudian juga penyemprotan pestisida, penyiraman cerdas, penyemprotan pestisida cerdas, kemudian juga sistem-sistem kendali cerdas, kemudian juga kalau kita integrasikan sama PLC, IoT PLC misal untuk di SPBU dan sebagainya kayak gitu. Jadi tahu seberapa tinggi tangki, kemudian dimonitoring kadarnya dan sebagainya. Itu juga pakai IoT. Terus apa tantangan utama dalam mengintegrasikan IoT ke dalam sistem otomasi? Ke otomasi ya. Jadi IoT sendiri kan cukup luas. Kalau kita ketahui nggak cuma smart system aja sih ya. Tergantung sama kebutuhan atau user requirement-nya. Tantangan itu tergantung sama user requirement-nya, kebutuhan mereka seperti apa. Kemudian juga sampai harus menerapkan metode atau tidak, kemudian harus didukung oleh AI atau tidak, kemudian juga harus didukung oleh cloud computing atau tidak. Nah, yang paling menonjol itu, yang paling riskan itu di security-nya. Jadi data kita gimana benar-benar secure dari hacker maupun dari pihak-pihak luar yang tidak terautentikasi akunnya. Kayak gitu. Jadi supaya data-data yang penting kita itu nggak bocor ke orang lain, tidak disadap dan sebagainya, itu juga penting. Atau mungkin juga nggak hanya nyadap ya, kalau security itu juga kadang tiba-tiba membuat sistem kita ngeblank, kayak membanjiri, flooding dan sebagainya kayak gitu tuh juga dia juga masuk ke security. Nah, sistem yang terganggu seperti itu, terkendala itu kan menjadi hal yang nanti menurunkan kinerja atau performa. Nah, itu jadi tantangan tersendiri juga. Sampai sekarang pun masalah security ini masih menjadi hal yang disoroti ya. Apalagi kayak misalnya identitas dan sebagainya kayak gitu kan juga masuk di di ranah security, keamanan data. Kayak kasus yang kemarin itu ya. Sebenarnya ya hampir dimanapun sistem itu pasti punya celah. Apalagi kita yang dari IT pasti tahu, misal ada celah-celah di bagian mana itu tahu. Nah, gimana caranya supaya menutup celah-celah itu, atau bahkan sebelum sistem itu di launching itu semua sudah para analis itu sudah menyiapkan bahwa sistem ini sudah kebal terhadap serangan, terhadap attacker dan sebagainya. Seperti itu harus seperti itu. Makanya kenapa sistem itu mahal. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan seputar otomasi di industri. Sejauh mana otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi di pabrik atau industri? Jadi ceritanya gini, karena dulu kan berawal dari tren revolusi industri 1.0, kemudian 2.0, 3.0 sampai 4.0, yang awalnya mesin-mesin bekerja sebagaimana mestinya, yaitu dengan adanya kendali manual dari manusia. Kemudian beralih, dia sudah tidak dikendalikan manusia, dia sudah otonom, dia sudah berdiri sendiri. Nah, kemudian dikembangkan lagi, gimana kalau mesin-mesin ini juga diintegrasikan dengan komputer. Jadi bisa diprogram kayak PLC gitu ya, programmable logic controller itu mulai diterapkan. Nah, selain itu sampai ke ranah semua device itu terhubung melalui internet, dan juga
sudah diberi kecerdasan buatan. Jadi mesin-mesin itu tadi selain udah diotomatisasi, kemudian juga diberikan AI, pengetahuan kapan pengambilan keputusan yang tepat, kapan dia bisa mendeteksi segala sesuatu seperti itu. Terus bisa berikan contoh nyata penggunaan IoT di bidang industri atau rumah tangga. Bagaimana otomasi mempengaruhi lapangan kerja manusia? Apakah menggantikan atau membantu? Ini ya, sebenarnya kalau kita lihat orang-orang awam itu kan mereka mungkin berpikirnya bahwa kita semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kita makin sulit memperoleh pekerjaan karena pekerjaan kita sudah mulai digantikan oleh mesin. Nah, itu sudah mulai terjadi di tahun 2000. Padahal sebenarnya yang menciptakan, yang merekayasa itu kan kita sendiri. Jadi tetap manusia itu dilibatkan, baik misal kayak quality control di pabrik gitu kan. Meskipun sudah ada conveyor, sudah ada otomasi seperti itu, tetap melibatkan buruh-buruh untuk mengecek di akhir. Jadi misal kayak saus, misal kayak minyak chili oil dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan sudah dipak dan juga sudah didistribusikan menggunakan conveyor, tapi di akhir juga tetap harus dicek sama manusia apakah memang ada kebocoran dan sebagainya, meskipun itu sedikit atau memang kurang presisi dan sebagainya, itu tetap manusia harus mengecek. Jadi kita masih tetap melibatkan manusia, apalagi yang manusia sebagai pendevelop. Jadi developernya yang bangun siapa? Terus misal kalau ada maintenance, jadi yang bangun juga harus melakukan update seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau misal sudah mulai banyak mesin, robot atau segala hal yang sudah terotomatisasi, kemudian kita khawatir bahwa kita nggak mungkin dipekerjakan kalau seperti ini. Nah, itu pemikiran yang cukup dangkal. Jadi mending gimana caranya, karena kita sudah membuat inovasi seperti ini, kita juga harus menaklukkannya. Kita juga harus bisa mengatasi ketika ada kendala, kemudian kita juga harus melakukan perawatan, kita juga harus melakukan updating kayak gitu. Terus apa saja komponen utama dalam sistem otomasi yang wajib diketahui? Untuk otomasi ya, komponen-komponen sebenarnya kalau untuk otomasi ada robot, ada juga CNC, kemudian ada juga conveyor. Nah, dari beberapa hal itu sebenarnya diintegrasikan secara menyeluruh kalau otomasi, karena dia dia bekerjanya kan secara otomatis. Nah, kemudian didukung oleh yang pertama, selain dari komponen dan bahan tadi kan, dia harus didukung sama diagram blok, dia didukung sama wiring, didukung juga sama flowchart, didukung juga sama aplikasi. Jadi tidak hanya melibatkan alat dan bahan saja, tapi juga harus sudah tepat belum penyusunannya, sudah sesuai diagram bloknya belum untuk input output prosesnya, kemudian juga sudah aplikasinya apakah dia sudah terintegrasi dengan baik, apakah dia bisa dijalankan, dia terkoneksi, kemudian juga sesuai dengan yang diharapkan oleh user, misalnya mintanya seperti apa, kemudian juga secara desain UX-nya juga diterapkan. Nah, ini juga berpengaruh pada komponen-komponen penyusun dari otomasi. Mungkin kita akan bahas seputar robotika juga, Ibu. Untuk robotika kini makin canggih. Apa jenis robot yang sedang dikembangkan? Kalau robot memang banyak jenisnya, mulai dari humanoid, kemudian robot industri, robot mobile robot, kemudian juga robot kapal, kemudian robot terbang UAV. Nah, semua jenis robot itu dikembangkan, tidak hanya 1-2 saja. Tapi memang memang ada yang lebih cenderung ke gitu. Misalnya untuk robot kapal, dia lebih cenderung ke untuk pertahanan
di maritim, atau mungkin untuk yang kayak robot terbang gitu ya, dia untuk pemantauan atau mengetahui lokasi mana yang terbakar. Nah, kalau mobile robot dia lebih ke pelayan, robot servis. Kemudian kalau yang robot lengan itu lebih banyak di industri. Jadi robot lengan yang dia itu untuk perakitan, untuk pemindahan barang dan sebagai pengecatan dan sebagainya, itu banyak digunakan di industri. Terus untuk yang seperti robot yang dikembangkan Facebook itu Bu, yang dulu sempat viral karena bisa menggunakan bahasa sendiri itu, robot yang jenis apa itu? Robotnya kalau dia humanoid, menyerupai manusia atau menyerupai hewan? Menyerupai manusia gitu. Iya, itu masuk di humanoid. Kalau dia menyerupai manusia namanya humanoid. Kalau dia misal kayak mobil-mobilan itu mobile. Jadi dia bisa bergerak menggunakan roda, omni dan sebagainya, itu mobile robot. Kemudian kalau dia terbang, robot terbang UAV, terus quadrotor, ya itu. Untuk pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara robot industri dan robot pelayanan seperti di rumah sakit atau restoran? Kalau robot industri lebih ke skalanya lebih besar ya, karena dia memang menggunakan DOF, degree of freedom. Jadi banyakkan lengan kan berapa degree of freedomnya. Terus kalau industri biasanya kan seperti halnya untuk pemindahan botol, pemindahan kardus dan sebagainya, itu kan butuh torsi yang besar juga kan, butuh daya yang besar. Kalau dia untuk robot pelayan sih lebih ke kayak mobile robot untuk mengantarkan barang gitu kan. Kemudian kalau pelayanan di rumah, home service kayak gitu, misal kayak robot pengepel, robot vacuum cleaner kayak gitu juga, itu skalanya lebih kecil dibandingkan kalau kita bedakan kalau sama robot industri, pasti dia secara fisik kan lebih besar. Tuh, pertanyaan yang terakhir itu, apakah Indonesia sudah siap dengan integrasi robotika di kehidupan sehari-hari? Sebenarnya gak cuma robotika ya yang harus diintegrasikan di Indonesia itu. Siap gak siap sih, teknologi itu sudah pasti, dan segala hal yang mendukung adanya perkembangan itu juga pasti mengikuti. Dari segi software yang dia sudah mulai menerapkan AI, tapi juga harus diikuti sama, karena di AI sendiri kan 1980-an kan dia mulai diterapkan, tapi pada saat itu masih mandek karena kan device-nya untuk laptop dan sebagainya, komputernya itu belum sampai memadai untuk itu. Nah, makanya terus dikembangkan sampai sekarang itu jadi superkomputer, GPU dan sebagainya. Ini juga sama, ketika kita juga siap nggak siap mengintegrasikan robot. Nah, robot ini kan sudah mulai banyak digunakan oleh Polri, baik anjing pelacak, kemudian robot TNI, kemudian juga beberapa robot-robot yang lain ya, yang memang dia itu membantu pekerjaan manusia seperti itu. Baik, terus ini kesimpulannya yaitu teknologi di dunia sekarang kan sudah makin berkembang gitu. Jadi kita harus kayak belajar menguasai 3 elemen seperti di mekatronika ini ya, kayak mesin, informatika, kayak elektro gitu, untuk mengembangkan teknologi-teknologi selanjutnya itu. Iya, ini anak-anak kan sebenarnya belajarnya dari dasar dulu, dari dasar, tapi kan nggak semuanya dipelajari. Jadi kita menyuguhkan hal-hal yang memang nanti itu kalian butuhkan, beberapa poin-poin penting yang memang kita saring supaya itu tuh masuk ke mekatronika. Jadi misal kayak elektronika kan nggak kayak kita nggak haruskan anak-anak juga belajar arus kuat dan sebagainya. Misal untuk elektronika kita ngajarinnya mikro dan sebagainya ya, untuk daya rendah dan
beberapa hal terkait dengan otomasi, PLC dan sebagainya. Kalau dari segi mekanika, anak-anak juga sudah kita saring, jadi butuh apa saja. Jadi untuk membuat sebuah sistem, membuat sebuah mesin, anak-anak harus belajar tentang gambar teknik, kemudian mengintegrasikan gambar itu ke 3D dan sebagainya. Kemudian dari elemen mesin juga. Berarti kita sebagai mahasiswa teknologi rekayasa mekatronika ini harus menguasai 3 ilmu tersebut. Terus kayak kita harus condong lebih yang mana satu gitu ya. Kadang ada yang mikir gini, aduh belajar satu aja sudah berat kan ya. Aduh belajar elektro aja sudah berat, belajar mekanik aja sudah berat, belajar informatik aja udah berat. Tapi ini udah harus mempelajari ketiganya. Nah, don't worry. Jadi bukan semuanya itu harus dikuasai. Dan misalnya nanti pun kalian kalau kerja itu pasti ngetim. Jadi manfaatkan kolaborasi antar teman dan sebagainya. Ada kan dari teman-teman yang lulusan SMK RPL, ada juga yang teman-teman dari lulusan TKJ, ada juga yang teman-teman dari lulusan mesin, ada yang dari elektronika industri, kayak gitu tuh sharing dan sebagainya. Ketika ada tugas pun saling membantu. ajari untuk gini loh prosesnya, cara bikinnya seperti ini, untuk bikin simulasi di Proteus seperti ini, untuk diintegrasikan nanti harus seperti ini, kayak gitu. Itu sih penting. Jadi jangan merasa sendiri, jangan merasa berat. Iya. Jadi kadang-kadang teman-teman juga mikir gitu, kayak udah mesin, udah elektro, udah gambar gitu. Iya. Apalagi pas masih semester 1, 2 itu kan langsung dijejali programming. Anak-anak dari SMA langsung program. Anak-anak dari mana itu SMK langsung diminta untuk bikin gambar. Terus juga kita kan nggak cuma dasarnya dari 3 ilmu itu, tapi juga harus menguasai matematika, kemudian fisika. Itu juga penting. Baik, terima kasih Bu Nuzula sudah meluangkan waktunya untuk berbicara mengenai teknologi terkini. Sebelum kita sudahi, mungkin dari narasumber ada closing statement atau motivasi ke Meka Fans yang lagi nonton. Oke, mumpung saya ada kesempatan untuk berbicara ke semua sobat Meka Fam ya, tetap semangat, jadi diri sendiri, kemudian kembangkan atau tumbuhkan terus minat kalian tuh bidang apa, lebih spesifik di bidang apa. Jadi nggak harus kalian tuh overall semua. Misalnya ada yang lebih spesifik ke elektronika atau mikro, ada yang lebih spesifik ke PLC. Jadikan itu sebuah ciri khas kalian. Kalian lebih menonjol di bidang itu, tapi juga yang lain juga tetap terpenuhi untuk ilmu-ilmu dasarnya. Nah, dari hal-hal yang kalian kuasai itu nanti akan menjadi personal branding kalian. Jadi orang itu ketika saya butuhnya orang yang bisa PLC, ke siapa? Ke Firenza misal. Saya butuhnya orang yang wiring, ke siapa misalnya, kayak gitu. Baik, saatnya kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak ke Bu Nuzula karena berkenan hadir untuk mengisi episode podcast kali ini. Dan terima kasih kepada Meka Fam yang telah menonton sampai akhir episode ini. Stay tune terus ya untuk episode Meka Podcast selanjutnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.